lagi dengan kita, keluarga Nandito. Pagi Mama Nur. Pagi menjelang siang ya. Menjelang siang Menjelang hari siang. ini kita nyelesain dulu urusan pagi. Aku ke pasar dulu tadi karena kita ada pesanan Ya, kan. dapur Sri Kandi ada pesanan, jadi ya Ya, kita belanja kita dulu. utamakan yang di luar dulu, baru deh kita bikin podcast. Iya. Jadi apa nih kita mau ngobrol pagi ini? Apa tema kita pagi ini? Membahas tentang game ya. Wih, Game ini itu paling banyak pembahasan seru ini. ditanyakan tuh soal game itu gimana Iya. anak-anak. Ya nggak usah keluarga homeschooling ya, keluarga yang sekolah pun juga menjadikan game ini sebagai sebuah tema yang cukup diperbincangkan gitu. Iya, Bagaimana Hampir semua anak itu suka game, nggak Mas. usah anaknya, orang tuanya juga senang main game. Iya, ada gitu. juga sih orang tua Permainan yang itu menyenangkan. Ya. Permainan itu membahagiakan. Game itu asik. Game itu asik, dan serunya adalah di era sekarang ini akses menuju game itu menjadi lebih mudah, khususnya game digital ya. Sebenarnya kan game itu kalau kita mau lebarin lagi kan sebenarnya banyak permainan-permainan yang tidak menggunakan layar yang lain gitu. Itu sebenarnya kan jauh lebih bisa dieksplor lagi. Ada Iya. permainan-permainan petak umpet lah, ular tangga, Iya. main board game, itu kan juga bagian dari game. Tapi fokus kita ngobrol pagi ini lebih ke game dengan layar. Iya. Ya, game dengan screen, game Iya. game yang pakai gadget. Karena itu tantangan masa kini. Tantangan Kalau kekinian. dulu kayaknya aku waktu kecil ya permainan gamenya tuh ya main kelereng, Iya. main apa itu dulu namanya ya? Ada gobak sodor, Iya. dulu aku ingat main gatrik, ada main boy, maksudnya dikejar-kejar pakai bola, benteng, Main karet. petak umpet. Banyak gitu waktu kecil itu aku ingat ya, kalau habis pulang sekolah itu ya kebahagiaan banget Iya. tuh bisa bermain di lapangan, petak umpet atau Betul. permainan-permainan ada aja gitu ya. Anak-anak waktu kecil waktu Iya. itu tuh merasa kayak kreatif aja gitu, Ya main bikin itu permainan bersama. bagian dari kehidupan kita. Ya, Kalau kita bisa menjadikan hidup ini bagian dari permainan, pasti menyenangkan. Kita jadi menantang, terus kita jadi bersemangat untuk main lagi. Nah, serunya kan sekarang ada sebuah era di mana teknologi yang namanya handphone ini atau komputer yang semakin mudah ini sudah ada di dalam keseharian kita. Iya. Dan itu tidak bisa terlepas dari kebersamaan kita dengan anak-anak. iya betul. Akhirnya game dengan layar ini menjadi isu atau menjadi hal yang kerap ditanyakan Betul. oleh sahabat-sahabat baik yang praktisi homeschooling atau kemudian sedang memulai homeschooling ataupun yang mungkin yang sekolah gitu. Iya. Sama lah, apa tantangannya ada di game. Gimana kemudian menjadikan game, apa rule-nya, apa aturannya, biasanya gimana sih keluarga kita kadang suka ditanyakan, Uji itu gimana main Waktu gamenya. main gamenya gitu ya. Karena kan kita nggak bisa pungkiri salah satu fenomena yang cukup ya buat aku sih memprihatinkan ya, ketika anak berada di sebuah momen bersama, apakah sama keluarga besar atau di komunitas atau kita lagi kumpul ketemu teman tapi kemudian masing-masing sibuk Iya. dengan layarnya. Itu kan berarti ada yang perlu Ada proses yang perlu dibicarakan gitu ya. cari tahu nih. Iya. Apa sih sebenarnya yang mau kita dapat dari memberikan gadget atau permainan ke anak-anak. Dan karena makin mudah jadi makin kadang-kadang malah game di perangkat handphone ini khususnya malah kayak jadi pengganti orang tua gitu. Malah kemudian ya Itu kayak babysitternya. karena babysitter terus kemudian anak-anak merasa itu miliknya gitu. Iya, iya. Karena misalnya ya maaf aja ya kita kebetulan tidak mengambil jalur pengasuhan seperti itu. Katakanlah anak lagi makan dikasih Kasih gadget supaya kasih kemudian gadget, makan, supaya anteng, supaya makan anteng gitu. atau lagi nangis raung-raung kasih game itu supaya kemudian tenang. Kita kebetulan tidak mengambil jalur Iya, seperti itu iya. karena ya jujur mah
suamimu ini gamer. Oh iya, Mas Andi itu kan kalau dengar kisahnya waktu kecil itu kan pemain game ya. Mungkin kalau hidup di era sekarang bagaimana itu, Mas? Waduh, kalau hidup di Sudah era jadi sekarang YouTuber kali ya? dengan ya mudah-mudahan dapat orang tua yang punya mental mengajak anak untuk menjadi produktif ya. Jadi tidak hanya konsumtif atau produktif, mungkin aku sudah menjadi content creator untuk game gitu. Karena aku ingat dulu waktu umur Oji ya, sekitar SD Usia SD ya? Usia Oji umur 10 tahun itu, suatu hari aku diajak ke mall sama bapak gitu ya. Tidak punya bayangan apapun, jadi bapak pun juga di rumah nggak pernah menjanjikan gitu, karena kita ya di rumah ya main apa yang ada, main layarnya dulu masih gimbot namanya, mungkin para orang tua yang seumuran yang semi milenial, bukan yang kolonial banget gitu ya, atau yang tidak terlalu milenial gitu, mungkin pernah ingat eranya gimbot gitu. Gimbot tuh ya gamenya cuma itu doang. Bahkan dulu karena masih zaman sekolah, habis pulang sekolah itu menyisihkan uang 100-200 rupiah untuk menjajal gimbot yang diikat pakai tali sama abangnya gitu. Jadi kalau waktu mainnya udah habis, ditarik-tarik sama abangnya, ya habis-habis gitu. Jadi ingat banget itu apa ya, kita pasti mencari sesuatu yang membahagiakan kan. Nah buat anak kan permainan membahagiakan. Nah satu hari bapak nggak ngomong, aku ingat banget bapak tuh nggak ngomong, ngajak yuk Dit kita pergi. Udah pergi, terus kita masuk ke sebuah toko mainan gitu kan, ya biasa anak kecil lihat mainan kan. Waktu itu sih aku tidak ngincer layar waktu itu, cuma yang ngincer lihat yang lain, ada mobil-mobilan, robot-robotan apa. Tiba-tiba bapak mengajak ke counter, dulu gamenya namanya itu Nintendo gitu. Terus tiba-tiba bapak membelikan Nindit gitu. Mungkin karena bapak itu orang yang mengikuti teknologi ya pada zaman itu ya, apa senang banget sama teknologi baru gitu ya, karena mungkin pernah sekolah di Jepang. Jepang kan cukup maju ya, apa dalam artian kita belum ketemu game, mungkin di sana sudah berkembang duluan, dan bapak pernah sekolah di sana, jadi tahu bahwa ini ada game asik nih buat anak-anak. Dan akhirnya ketika masuk Indonesia aku dibelikan. Disitulah perkenalanku pertama dengan game Nintendo. Terus upgrade lagi ke Sega gitu. Nah menariknya adalah yang aku ingat ya, kita punya kesepakatan dulu antara bapak sama kami, aku sama Mbak Lala gitu ya. Mbak Lala sih juga nggak terlalu main, ya megang tapi nggak main, aku lah yang main sama teman-teman. Tapi bapak kasih peraturan begini, kamu hanya boleh main di hari Sabtu dan Minggu, atau hari libur, atau hari sebelum libur. Jadi ada rule gitu, ada batasan. Di luar itu kamu nggak boleh main gitu. Dan menurutku itu membantu, itu nolong banget gitu. Karena kalau aku mungkin sama bapak di los gitu ya, main game bebas, nggak tahu aku jadi apa sekarang gitu ya. Gitu aja aku sekarang doyan banget sama game gitu. Gimana kemudian nggak dibatasi. Nah dalam keterbatasan itu, pada saat itu aku ternyata memang sangat menikmati. Sampai hari ini mungkin ya mama tahu lah aku. Iya. Sampai kita baru nikah aja masih suka main game kan? Masih main game, sampai kemudian heran kan, nih ngapain sih bergadang main game ke malam gitu. Sampai kemudian ada sebuah peristiwa yang menyadarkanku gitu ya. Waduh ini cukup gitu ya. Sudah cukup. Tapi jiwa game itu masih ada. Nah, mungkin karena aku punya jiwa itu, sehingga ketika menemani anak-anak berkenalan dengan game, karena kan kita nggak bisa tutup mas, kita nggak bisa melarang, mencegah gitu. Ada anak main game nggak boleh lihat. Anak itu pasti mencari cara, pengen main game, suka main game gitu. Nah sebelum aku masuk ke Oji, mama sendiri gimana tentang game yang berlayar lah gitu? Ada pengalaman kah gitu atau gimana? Kalau aku tuh sebenarnya suka main game, tapi ya biasa aja gitu. Dulu tuh aku ingat aku tuh pernah suka banget sama game apa itu ya namanya ya, pokoknya yang dia tuh nata-nata rumah, game komputer ya, game online ya. Gitu aku sempat yang suka gitu ya.
Dan itu kan mama udah usia 20 tahunan ke atas kan. Udah. Bukan masih kecil kena mungkin game usia layar 22 gitu. tahun kali Iya. ya gitu. Tapi kan masa kecilku mungkin enggak kayak Mas Handit. Ya kan aku tinggal di kampung ya, enggak terlalu Ya, layar itu masih jauh lah, maksudnya nggak terlalu terekspos gitu ya. Terus usia segitu tuh aku kenalan sama game yang itu. Aku ingat sih ada beberapa game gitu. Iya. Tapi aku ingat pernah main game, boleh nyebut nama nggak sih? Aku boleh ingat sebut aja. Social City kalau nggak salah ya. Pokoknya ada Social City. sosialnya lah gitu. Nah karena aku tuh suka nata-nata gitu ya, dan aku cocok sama game itu. Tapi ternyata tuh kayak ngabisin waktu gitu. Maksudnya aku jadi begadang sampai kecantolan, Jam 2, sampai jam penasaran 3 gitu sampai ya. jam 2 malam, sampai jam 3 gitu. Wah, aku Besok kayak paginya teler. terus paginya sibuk jadi kerjaan gitu ya, enggak lemes. terus aku merasa kayak wah kayaknya udah cukup gitu. Nggak bener nih. Nggak bener nih kayaknya, aku merasa kayak siangnya jadi nggak ini ya, maksudnya tetap kerja tapi kan jadi lebih capek kan gitu. Terus akhirnya ya udah aku semenjak itu aku nggak inget lagi ya, sampai udah punya 2 anak itu kayaknya aku nggak inget, kayaknya aku udah nggak pernah main game. Ya nggak ada yang sampai main Nggak gitu, nggak ada paling ya. ya ikut sama anak-anak aja, anak-anak main game apa, Angry Bird gitu, itu aku ikut gitu. Tapi Tapi bukan mama yang main. bukan aku yang Bukan, main, sini mama gitu. yang main, terus mamanya lupa Bahkan masak nih, gitu, enggak ya? kemarin itu Mas Anit kebetulan aku ganti handphone Iya, karena iya. handphonenya bermasalah itu, tuh ada game, beberapa game. Iya. Game Terus, bawaan HP-nya ya. Wih asik juga aku pikir ya, sebelum tidur sambil cari ngantuk gitu kan. Tapi ya nggak bertahan lama juga kan gitu. Karena Mungkin aku memang- cuma 2-3 hari main udah gitu, malah Karena ya memang kebahagiaannya bukan di yang situ. yang tuing-tuing matanya Yanti kan, maksudnya "Wih, mama punya game gitu kan, mama Iya. main nggak?" Yanti malah yang mancing-mancing gitu, mama main nggak, mama mainin nggak gitu. Jadi yang semangat malah anak-anak gitu. Tapi ya karena anak-anak tahu ini handphone buat mamanya kerja, ya anak-anak juga nggak main juga sih gitu. Ya jadi sebetulnya ada karena aku punya pengalaman dan aku tahu betapa game ini pisau bermata dua Iya. banget. Di satu sisi dia membantu untuk relaksasi ketika kita lagi penat, ketika kita lagi butuh ya napas bentar lah dari segala kesibukan, itu membantu banget. Tapi begitu kebanyakan maka dia time consuming banget, dia makan waktu banget gitu. Iya. Apalagi kalau lagi penasaran, apalagi menantang, Ya gitu. kayaknya dulu tuh aku tanggung masih gitu. belum bisa mengontrol diri Iya. kayaknya gitu. Jadi ketika sukanya tuh yang mungkin kayak orang nonton drakor kali Iya. ya. Maksudnya Betul. ketika Tiap dari dia kita nonton kan episode 7 punya ketergantungan. lanjut terus gitu kan. Mm-mm. Itu yang buat aku juga dulu aku tuh juga penggemar drakor kan, Iya. sebelum nikah, sebelum punya anak. Ya ada sinetron Indonesia yang juga nyantolan lah gitu. Pokoknya kita punya cantolannya masing-masing. Ya maksudnya aku tuh dulu sempat kayak teman-teman itu suka drama Korea Iya. gitu tuh. Ya itu karena faktor lingkungan juga sih, dulu sempat suka ya kayak kebawa gitu. Iya. Tapi semenjak ya kita semakin sibuk sama anak-anak, semenjak Oji Yanti gitu, aku tahu makin kesini, maksudnya di grup di komunitas kan juga sering ngebahas Iya. film apa-apa. Tapi aku tuh nggak terlalu pingin punya ketertarikan lagi, karena aku tahu maksudnya bukan aku nggak suka. Begitu aku masuk pasti aku akan penasaran gitu. Iya. Dan aku merasa kayak ya aku pikir aku tuh kan masih perlu proses manajemen diriku sendiri gitu ya. Aku merasa kayaknya aku nggak mau habis waktuku dengan banyak menonton. Aku suka nonton film, tapi kan lebih kayak kita suka nonton berdua film-film yang yang lagi bagus, tapi film bukan yang bersambung gitu. Nah itu aku nggak mau masuk ke yang bikin penasaran besok gimana lagi nih atau aku mencari lagi. Karena drama Korea itu pasti menarik ceritanya gitu, film-filmnya tuh bagus, dan aku pernah nonton beberapa kali yang dulu tuh lumayan lah, 10 film lebih gitu kan. Ditunggu lah kalau sudah waktunya gitu. Dan aku sudah pernah merasakan semua itu. Fokus di layar masing-masing. Jadi aku sekarang merasa nggak deh, aku nggak kepingin masuk dulu ke dunia itu gitu. Walaupun teman-teman sangat seru membahas itu, tapi ya memang aku nggak aku memilih untuk
ya aku memperbaiki dulu diriku untuk hal-hal yang aku merasa baca aja masih merasa butuh untuk bisa duduk tenang untuk ini atau hal-hal lain lah gitu ya. Jadi aku pikir ya tetap nonton film, tapi itu film-film yang aku pilih memang yang langsung selesai gitu, jadi nggak penasaran. Itu sih Mas. Ya, pengalaman kita sebagai manusia yang bertumbuh dan kemudian melihat diri kita apa sih efeknya dengan layar ini, baik aku dengan game sama dengan drakor dahulu misalnya, dan misalnya itu kan akan dialami oleh anak-anak kita. Betul. Nah, pengalaman ini sebetulnya bisa jadi pintu ngobrol yang berharga buat anak-anak, khususnya aku ya, karena kan aku gamer, aku tahu rasanya, tahu betapa tanggungnya untuk diselesaikan gitu, betapa kalau udah pegang lah kita dunianya sudah nggak lihat yang lain selain yang ada di layar kita gitu. Itu sangat aku rasakan dan itu jadi pintu masukku sebetulnya ketika ngobrol sama Oji dan Yanti. Tapi kalau ngelihat Oji gitu ya, Oji tuh variasi gamenya kalau ngelihat dia tuh konsisten banget sama Minecraft ya sebenarnya gitu. Tapi maksudnya aku nggak terlalu ngelihat dia tuh main game apa. Kadang sih gitu. dia suka main game balap. Aku suka, misalnya dia lagi capek Minecraft, dia suka main game online yang balapan atau pokoknya yang ada mobil-mobilnya itu dia lagi suka gitu sekarang. Oh Yanti kan lagi senang. Karena Oji tuh dari kecil emang suka sama mobil. Betul. Kan dia punya perhatian bukan hanya mobil di game atau kita jalan kemana aja tuh yang dia tuh pengetahuan soal mobilnya tuh luas cukup. Dia senang baca dari usia berapa tuh dulu kalau kita jalan ke mall atau pergi kemana itu pasti kan mobil gitu ya. Makanya dulu tuh sempat kita ngoleksi mobil-mobil kecil gitu sampai sekarang aja masih suka. Usia 10 tahun itu konsisten tuh masih suka sama mobil gitu. Sekarang masuk lagi motor gitu. Jadi dia memang suka gitu ya yang berbau mobil-mobil itu. Terus Yanti kan juga lagi senang dengan apa ya, ada game kombinasi wajah, badan, rambut dan sebagainya, gacha live itu. Jadi dia karena lagi senang gambar, dia senang anime, si gacha itu kan menyediakan variasi ekspresi yang banyak, dan dia lagi menikmati itu. Terus kemudian dia gambar lagi, jadi dia lagi menikmati itu. Kadang-kadang main Minecraft juga gitu. Nah, yang suka jadi pertanyaan kan adalah bagaimana caranya menjaga anak dari kecanduan, dari ketagihan main game sehingga nggak bisa lepas gadget dan sebagainya. Betul. Ya berdasarkan pengalaman di keluarga kita kan, ya bersyukur juga kita dapat banyak referensi dari internet, dari rumah inspirasi misalnya, bahwa ternyata yang perlu dan membantu sih sebenarnya adalah sebuah pemahaman bahwa semua perangkat yang ada di rumah ini tuh milik kita. Betul. Bukan milik mereka, milik orang tuanya. Sehingga ketika mereka mau pakai ada kesepakatannya. Betul. Jadi misalkan katakanlah yang kita terapkan di rumah itu, katakanlah screen time itu sudah kita tetapkan hanya 3 jam sehari. Itu pun ada 2 hari dalam seminggu yang no gadget sama sekali, karena kita merasa perlu ada break, perlu ada jeda, perlu ada momen di mana mereka biarkan mengeksplor apa yang ada di sekitarnya. Lebih banyak baca buku, lebih banyak main hamster, lebih banyak naik sepeda apa segala macam, tapi tanpa layar sama sekali. Jadi mereka punya jeda. Betul. Untuk itu. Jadi mereka bisa apa ya, pikirannya tuh nggak hanya cuma ke layar gitu, tapi mereka doang. bisa jadi nggak ada layar tuh nggak apa-apa gitu. Itu sebetulnya ibaratnya mati lampu atau kita harus pergi ke sebuah tempat yang nggak ada sinyal, itu bukan sebuah hal yang membuat panik gitu. Nggak jadi tegang, nggak jadi kehilangan kenyamanan karena tidak ada layar. Padahal maksudnya jangan sampai ya nggak usah anak, kita aja orang tua masih ada yang lah kita pergi ketinggalan HP kan langsung mikir, aduh HP gitu mana nih ya. Karena sebetulnya memang sudah ada ketergantungan, ada kebutuhan dengan HP itu. Nah, kalau orang tua mungkin kan masih bisa argumen, ini buat kita kerja, buat kita hubungin segala macam. Lo anak apa gitu, main nggak harus di layar gitu. Nah itu yang kemudian kita coba tanamkan ke anak-anak. Jadi 3 jam ini pun sudah termasuk EXL-nya di situ, termasuk kadang nonton ada tutorial belajar, nonton tutorial, pokoknya segala yang berhubungan dengan layar ada di momen jam 9 sampai jam 12. Setelah jam itu 12 tayang selesai gitu. Jadi kalau misalnya mau lebih
perlu ada alasan. Iya. Apakah lagi Iya. ada proyek yang tanggung atau Betul, apa segala betul. macam. Tapi kalau nggak ada alasan maka selesai. Kalau ketahuan lebih maka konsekuensinya Ya bisa ditambah reno gadgetnya. dan itu dibicarakan di depan Iya. supaya kemudian anak-anak tahu dan kenapa itu penting buat mereka. Nah itu sebenarnya lebih banyak ngobrol di situnya sih. Jangan sampai anak tuh sebenarnya ingat kita ngelarangnya Ya, aja, marahnya gitu. aja. Marahnya padahal kita sebenarnya punya apa ya, maksudnya ada alasan Ada kenapa alasan. kita menetapkan itu gitu. Dan kan ada liputan kan tentang rumah sakit jiwa yang menampung anak-anak Canduan. yang kecanduan game gitu. Iya. Jadi walaupun udah nggak pegang game tapi tangannya masih Masih. kayak sepakan pegang layar gitu. Karena apa? Karena memang hari-harinya dibiasakan sama orang tuanya seperti itu. Iya. Nah, itu bisa jadi bahan masuk untuk belajar. Apakah ini yang mau kamu terjadi pada dirimu? Ini yang terjadi ketika dibiarkan Iya. dengan layar. Akhirnya apa? Kecanduan. Karena apa? Anak belum bisa membedakan mana dunia nyata sama dunia hayalan gitu. Iya. Ya, itu yang kemudian kita suka obrolin. Iya. Nah, plus ada syaratnya juga, yaitu adalah ketika sedang berscreen atau sedang di hadapan layar atau gadgetnya, mereka harus bisa dipanggil, Iya. harus bisa menyahut, harus bisa segera meninggalkan apa yang sedang dimainkan ketika kita meminta bantuan, ketika kita memanggil. Jadi nggak boleh tuh lagi main, Oji nanti tanggung. Itu sudah satu poin. Ya gitu. kecuali misalnya Oji lagi rekaman, Oh, ya kita beda. bisa Kita bisa kan bisa lihat. melihat gitu. Tapi kalau lagi main yang sebenarnya main gitu sih, Bahkan ketika Oji rekaman, Oji bilang, Oji mau rekaman dulu Ya, ya. Gitu. Jadi kita bisa mengkondisikan supaya kita ya lebih bisik-bisik, nggak terlalu gerasa kerusuk misalnya di belakang dia dan sebagainya. Tapi ketika di luar itu, baik Oji maupun Yanti, mereka wajib untuk menyahut. Walaupun nih sekarang Oji punya headphone nih, lagi pakai headphone gitu, nggak boleh kemudian volumenya melebihi batas suara orang yang di sekitarnya gitu. Kalau sampai dia nggak dengar, wah itu bisa jadi ya kalau di kerjaan tuh SP lah gitu, bisa masuk surat peringatan pertama ya, dan kemudian dari situ kita bisa atur ulang kesepakatan. Nah akhirnya ujung-ujungnya adalah ada di evaluasi, iya. evaluasi, refleksi, dan tidak ada aturan saklek karena semuanya berkembang sesuai dengan kondisinya Oji, kondisinya Yanti. Selama mereka bisa menganggap bahwa gadget ini sebagai alat, maka mereka boleh pegang. Tapi kalau kemudian mereka terperalat oleh gamenya gitu, kalau nggak ada katakanlah ya ini sih wajar banget ya, maksudnya Yanti deh misalnya di luar waktu layarnya dia diem-diem suka lihat notifikasi sudah apa ada temennya nggak yang respon di gambarnya gitu. Itu kan sesuatu yang teramati. Kita kadang suka biarin sampai kemudian dia melakukan berkali-kali terus kita ajak ngobrol. Kenapa suka dilihat-lihat, pengen lihat notifikasi? Sabar aja, udah besok aja taruh. Kalau nggak bisa, ayo simpen nanti tabletnya. Nah, di situ kan dia menjadi memahami, oh berarti itu hal yang mungkin dia perlu turunkan ekspektasi pentingnya gitu. Nah, itu kan suatu yang hanya bisa disampaikan dengan komunikasi. Iya, dengan perbanyak ngobrol. komunikasi, ngobrol. Jadi anak-anak itu ya kita sama-sama paham gitu juga maksudnya. mungkin salah satunya adalah orang tua memang perlu memberi solusi. Kalau kemudian anaknya nggak pakai gadget, anaknya ngapain? Misalnya seperti itu. Katakanlah udah nyiapin buku lah. Oh Yanti karena seneng gambar maka dia sudah punya kertas dan alat gambarnya. Ya kalau kita tuh pernah coba yang di dalam jari itu kan ide kegiatan. Maksudnya kalau lagi hari no gadget mereka bingung, misal kalau bingung, tapi ternyata aku pernah coba bikin yang ide kegiatan dalam jari itu ya nggak terlalu kepake sih, karena sebenarnya anak-anak udah kayak otomatis sudah tahu maksudnya. Oh iya mereka waktunya buang sampah, waktu bantu jemur, atau mereka kreatif ngapain gitu, atau main Lego apa ya, otomatis lebih menjadi banyak baca buku misalnya. Jadi dan ya bersyukurnya kita kan sudah punya persiapan itu ya untuk anak-anak. Bagaimana buat orang tua yang sudah kandung ya
ya saya tidak mudah untuk kemudian langsung mencabut begitu saja, tapi ketegasan bahwa alat ini adalah milik orang tua itu bisa jadi pintu masuk. Iya. Dan nggak apa-apa kok detox. Kemudian anaknya meraung-raung gitu, menurutku itu perlu dilewati. Betul, gitu, karena kan ya ibaratnya anak sudah beberapa tahun dengan pola yang sama tiba-tiba diambil kan tentu. Tapi bersyukurnya kita tuh nggak pernah ngalami sih, maksud anak-anak minta gadget sampai nangis atau ya aku kan sering ngamatin tuh dulu waktu kita sering antar Oji Yanti lomba itu kan ada anak-anak usia 3 tahun, 2 tahun tuh yang bapaknya meminjam handphone karena kakaknya udah mau lomba harus ngerekam. Terus bapaknya mau ngambil HP ke anaknya tuh yang nggak boleh. Terus pas bapaknya ambil dia guling-guling di tengah keramaian itu kan sering kan ngamatin itu. Ada yang seperti itu. Ada yang kayak begitu. Nah aku bilang ya itu contoh karena dari kecilnya memang tidak pernah mungkin ada kesepakatan atau mungkin sebenarnya anaknya tahu itu punya bapaknya tapi ya, mungkin nggak pernah ada ketegasan gitu atau udah terbiasa itu kayak seolah itu anak tuh merasa kayak punyanya dia gitu. Betul. Jadi itu hal-hal yang bersyukur dari kecil tuh kita nggak membiasakan itu, bahkan sampai mereka besar pun sampai usia 10-8 tahun ini komputer kita meletakkannya tuh di ruang tengah ya. Jadi tidak di kamar atau tidak di ruang privat. Tidak di ruang privat mereka, gitu. Jadi semua tuh terpantau gitu. Apa yang sedang mereka kerjakan. Plus juga mungkin adalah kita mendorong anak-anak untuk tidak hanya menjadi konsumtif. Itu juga salah satu hal yang cukup membantu sebetulnya sehingga mereka tahu bahwa layar mereka ini bukan alat konsumsi aja. Betul. Jadi Yanti misalnya dengan tabletnya ya kita dorong untuk kemudian gimana gambarnya hari ini, kamu udah bikin apa gitu, ada project apa, misalnya kemarin ada sepupu ulang tahun, misalnya ada omnya ulang tahun, kamu gambar ya buat omnya gitu. Nah itu ya gambar untuk itu. Jadi ada sesuatu yang dihasilkan. Oci dengan katakanlah bikin konten buat channel YouTube-nya, itu kan salah satu upaya supaya kemudian mainnya dia ada hasilnya gitu. Tidak hanya bikin dia senang tapi juga jadi sesuatu gitu. Betul. Itu yang kemudian mudah-mudahan sih bisa membantu anak-anak bisa lebih bisa menyikapi teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup. Betul. Bukan hanya buat hiburan aja ya, hiburan butuh, tapi masa kita mau terhibur setiap hari ya ibaratnya alat itu jangan sampai memperalat kita. Betul. Maksudnya kita yang menjadikan alat tuh sebagai sesuatu atau pintu masuk yang meningkatkan, mempermudah apa tujuan kita, apa rencana kita. Nah itulah fungsinya gadget, fungsinya gawai. Ya ngobrolin game ini memang menarik sih. Memang seru deh. Iya. Mungkin nanti kita yang selanjutnya kita bisa ngobrol seputar bagaimana menjadikan game sebagai alat belajar. Betul. Jadi nggak cuma ini masih bagian dari mental konsumsi ke produksi itu. Gitu. Karena kalau ngebahas game memang gak ada habisnya sih. Gitu maksudnya. Pasti seru banget. Seru dan gimana kita sebenarnya bisa memanfaatkan game itu sebagai pintu belajar yang luar biasa buat anak gitu. Jadi bermainnya sambil belajar, atau belajarnya bisa sambil bermain. Betul. Oke Mah. Asik nih ngobrol pagi ini, seru. Semoga bermanfaat ya teman-teman yang mendengarkan sampai habis. Selesai. Jadi sampai jumpa di podcast Keluarga Nandito yang lainnya. Yang selanjutnya. Bye-bye. Bye.